Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Jamaah salat subuh berjamaah dan jamaah kajian Ahad subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Diawali dari rangkaian salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim dan kajian Ahad subuh, yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan, saya mohon izin kepada pengurus dan seluruh jamaah sekalian bahwa hari ini kebetulan saya mendapat tugas untuk pengabdian kepada masyarakat, ya, tugas dari kampus Asy-Syukriyah. Dan kebetulan juga hari ini adalah jadwal saya mengisi kajian di tempat ini, di masjid ini. Jadi saya gabungkan, ya, antara kajian dengan pengabdian kemasyarakatan yang mudah-mudahan ini tidak mengganggu jalannya kajian kita pada pagi hari ini. Para jamaah rahimakumullah, tidak lama lagi kita masuk ke suatu bulan yang di dalam Al-Quran dan dalam Islam itu mendapatkan tempat yang cukup mulia, ya, yaitu di mana di dalam bulan tersebut, ya, seperti kita ketahui banyak secara histori, secara sejarah itu banyak sekali, ya, nilai-nilai atau kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya, ya, yaitu bulan Zulhijjah, ya. Seperti kita ketahui, sebelum bulan Zulhijjah itu adalah bulan Zulqi'dah, ya. Jadi kalau yang selama ini kita mengenalnya Zulqa'dah, ya, ternyata secara pernamaan, ya, dan secara asbabul wurudnya nama Zulqa'dah itu adalah diambil dari kata qa'ada yaq'udu, ya. Jadi lebih tepatnya itu Zulqi'dah, ya. Sejarahnya, kisahnya adalah bahwa di bulan itu, ya, masyarakat Arab itu sedang duduk-duduk santai. Jadi qa'ada yaq'udu itu artinya duduk, ya. Maka dinamakan Zulqi'dah karena masyarakat Arab ketika itu bersiap untuk menyambut para tamu Allah, para haji, ya, di bulan Zulhijjah. Tetapi di bulan Zulqi'dahnya mereka masih duduk-duduk santai, ya, sambil mempersiapkan seluruh keperluan para haji, ya, para hujjaj yang datang ke Ka'bah ketika itu, ya. Maka kemudian nama itu dinamakan, bulan itu dinamakan sebagai bulan Zulqi'dah. Nah, setelah bulan Zulqi'dah baru memasuki bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah itu diartikan sebagai bulan haji, ya, yang di dalamnya dilaksanakan ibadah haji. Tetapi secara sejarah, sebelum kita masuk ke bulan Zulhijjah, perlu juga kita kembali mengingat bahwa ada apa di bulan Zulhijjah, ada keutamaan apa ketika seseorang itu beribadah di bulan Zulhijjah. Misalnya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah di bulan Zulhijjah. Misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al amalus solih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ushr." Ya. Jadi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ibadah di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari waktu yang lainnya, gitu. Maka kemudian di dalam surat Al-Fajr, ya, kalau kita baca surat Al-Fajr itu kan ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal fajr walayalin ashr, ya.
Para penafsir itu kemudian menafsirkan walayalin asyr itu dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah gitu. Jadi secara teks Al-Qur'annya dan secara hadis nabinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mengandung keutamaan yang luar biasa. Dan ibadah di dalamnya itu kata Nabi lebih dicintai oleh Allah dibandingkan bulan yang lain. Nah, ini. Jadi ketika kita membaca, ketika kita mendengar hadis-hadis tentang keutamaan suatu tempat, keutamaan suatu waktu, keutamaan tentang suatu ibadah ya, jangan kemudian kita menafikan yang lain ya. Ini sebetulnya hadis tentang bagaimana kita termotivasi dengan hadis ini ya. Poinnya di situ ya. Karena di sebagian pendapat itu banyak yang kemudian mendoifkan hadis atau riwayat tentang keutamaan ya. Padahal poinnya kan hadis-hadis tentang keutamaan itu adalah justru untuk memotivasi ya. Bukan untuk menafikan yang lainnya gitu. Jadi itu poinnya. Karena selama ini banyak yang kemudian melemahkan, mendoifkan riwayat-riwayat yang berisikan tentang keutamaan ya. Misalnya keutamaan membaca surat apa, membaca di bulan apa, itu jangan kita kemudian mengambil sisi periwayatannya ya. Tetapi kita ambil positifnya apa? Yaitu bahwa itu adalah sebagai motivasi kita. Nah, salah satunya adalah tentang amal ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini mari kita motivasi diri kita sendiri, apakah kita sudah semangat beribadah di bulan ini atau belum. Nah, itu poinnya. Faqalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah. Kemudian ada sahabat yang kemudian juga bertanya ya. Penasaran sahabat itu, wahai Rasulullah, apa betul ya ada ibadah yang melebihi hatta jihad di jalan Allah? Berperang di jalan Allah itu kan pahalanya kan langsung jaminannya adalah surga. Apakah ada yang melebihi itu? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai' ya. Kata Nabi ada ya, yaitu beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah salah satunya. Nah, oleh karena itu ini hadis dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Semoga dengan hadis dan ayat ini kita menjadi termotivasi untuk kemudian lebih giat lagi dalam beribadah. Apa saja di antara ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Dzulhijjah? Di antaranya nanti ada ibadah kurban, kemudian ada puasa Arafah, termasuk nanti yang terbesar adalah ibadah haji. Semuanya nanti akan kita kaji ya. Begitu juga hadis Nabi yang menggaransi bahwa ma min yaumin aktsara min ayyu'tikallahu fihi 'abdan minan nar. Penjelasan Nabi berikutnya adalah Allah paling banyak menyelamatkan seorang manusia ya, dari api neraka itu di bulan Dzulhijjah. Min yaumi Arafah. Wabil khusus adalah pada hari Arafah ya. Wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Kenapa? Karena di hari Arafah itu para hujjaj itu mendekatkan diri mereka lebih dekat lagi kepada Allah. Kemudian Allah utus para malaikat untuk mendekat kepada mereka dan mengijabah seluruh permintaannya, termasuk menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Nah, jadi dua hadis ini menjelaskan lagi-lagi tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Hadis yang kedua wabil khusus itu lebih spesifik menjelaskan tentang bahwa hari Arafah itu Allah banyak menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Nah, kemudian juga ada keterangan dari Rasulullah SAW bahwa bagi yang tidak melakukan wukuf di padang Arafah itu juga ada ibadah yang luar biasa besarnya pahalanya, yaitu puasa Arafah. Dan ini dijelaskan juga oleh Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladzi tad'unahul muharram, afdhalus salati ba'dal fardhu qiyamul lail ya. Jadi ada puasa selain bulan Ramadan, ada puasa Muharram dan puasa Arafah ya.
Maka kemudian ini juga menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah dan orang yang beribadah pada hari itu ya. Di antaranya adalah puasa Arafah. Nah, baru kita masuk ke, kalau tadi itu dari sisi waktu ya, dari sisi keutamaan waktu bulan Zulhijjah dan keutamaan hari Arafah, maka kita juga perlu flashback ya. Kita perlu juga menelusuri tentang sejarah bagaimana kemudian Ka'bah itu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimas salam ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebelum periode Ibrahim dan Ismail alaihimas salam ya, Ka'bah itu sudah dibangun oleh seorang Nabi Adam alaihis salam ya. Apa keterangan dari ayat Al-Quran dan hadis ya? Dari ayat Al-Quran itu dijelaskan atau ayatnya itu berbunyi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaidah ya. Yarfa'u itu bukan membangun tetapi meninggikan, dari kata rafa'a yarfa'u ya. Artinya meninggikan ya. Kalau tinggi berarti murtafi ya. Artinya apa? Bahwa Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berarti sudah ada bangunan Ka'bah itu. Yaitu siapa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kemudian pada periode Nabi Nuh alaihissalam itu terjadi banjir bandang yang besar, termasuk salah satunya merusak bangunan Ka'bah. Ka'bah itu hilang ya. Tetapi pondasinya masih ada ya. Pondasinya itu masih ada dan tidak terbawa banjir ketika itu. Maka kemudian Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk meninggikan lagi ya. Padahal ya pondasinya sudah ada. Jadi wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaidah. Qawaidah itu artinya pondasi yang banyak ya. Banyak karena bentuk plural jamak. Kalau bentuk tunggalnya adalah qaidah ya. Maka ayat ini di surat Al-Baqarah ini lagi-lagi membuktikan, menjelaskan bahwa bangunan Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangunnya, tetapi Nabi Adam alaihis salam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya meninggikan saja pondasi yang memang sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juga ya, di rangkaian ayat-ayat haji itu diawali dari sejarah Ka'bah. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud ya. Jadi tugas Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah meninggikan bangunan Ka'bah, merenovasi bangunan Ka'bah, itu kemudian memastikan bahwa ya, seluruh penghuni sekitaran Ka'bah itu tauhidnya sudah baik ya. Sudah baik. Alla tusyrik bi syai'an. Ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim selanjutnya, yaitu untuk mentauhidkan manusia. Wabil khusus adalah masyarakat Arab ketika itu. Maka ketika kita mulai lagi melihat sejarah tentang ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu menlogikakan cara menyembah Tuhan. Seperti kita ketahui kan Nabi Ibrahim itu pernah melihat matahari, kemudian mengira bahwa matahari itu adalah Tuhannya. Ketika matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim kecewa ya, lalu muncul bulan dan seterusnya ya. Nah, inilah perjalanan intelektual sekaligus perjalanan spiritual seorang Nabi Ibrahim. Ujungnya adalah bahwa ternyata ada yang lebih dahsyat yang menciptakan seluruh benda-benda antariksa tersebut, yaitu Nabi Ibrahim kemudian sampai kesimpulan bahwa Allah lah Tuhan yang patut disembah oleh sekalian manusia. Nah, oleh karena itu Ibrahim alaihissalam itu dianggap sebagai bapak monoteisme ya, kakek moyangnya tauhid ya. Bahwa yang namanya Tuhan itu yang menciptakan alam semesta itu hanya satu gitu. Nah, tetapi kemudian Ibrahim menlogikakannya secara masuk akal. Yang kedua adalah tugas berikut Nabi Ibrahim adalah menyediakan atau menjadikan Ka'bah itu adalah tempat untuk ibadah haji ya.
Seperti kita ketahui bahwa Ka'bah itu kan tempat untuk tawaf, Ka'bah itu untuk sa'i dan lain sebagainya, maka kemudian itulah tugas Ibrahim berikutnya. Nah, inilah sejarah Ka'bah. Jadi sekali lagi, Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang membangun, tetapi tugasnya hanya meninggikan saja. Sedangkan bangunan Ka'bah, pondasinya itu sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Nah, para jamaah rahimakumullah ya. Seperti kita ketahui bahwa ya, sejak manusia itu diciptakan ya, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa, seperti kita ketahui juga bahwa keduanya di dalam surat Al-Baqarah pernah diceritakan berbuat kesalahan ya. Dalam hal ini ditipu oleh syaitan, oleh iblis ya. Kemudian karena tipuan itulah kemudian manusia, khususnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi ya. Pelajaran penting di situ adalah bahwa kenapa manusia itu dalam bahasa Arab dinamakan insan ya. Karena ternyata insan itu ya berasal dari memiliki akar kata yang sama dengan nisyan ya. Nisyan itu artinya lupa ya. Jadi insan nisyan ya. Karena secara historis ternyata itu pernah terjadi kepada seorang Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Yang ternyata itu juga adalah karena dihasut dan digoda oleh setan iblis laknatullah alaihi ya. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa ya. Nah, oleh karena itu ya, kenapa kemudian ritual haji itu kemudian dinamakan dalam bahasa Arab dengan manasik ya. Manasik. Karena manasik atau ibadah haji itu adalah simbol bagaimana kita mengalahkan setan gitu. Yaitu dengan ditandai siapa? Yaitu dengan ditandai oleh seorang Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ya. Karena seperti kita ketahui bahwa sejarah kurban itu kan menceritakan itu. Bagaimana kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam ya. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim kemudian menceritakan kepada Ismail, wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapat engkau? Nah, walaupun di sini kemudian banyak para pakar pendidikan yang para pakar parenting yang mengambil pelajaran bahwa disinilah cara mendidik anak ya. Bahwa anak kita itu, cucu kita itu ya memang perlu diajak dialog ya. Supaya terjadi yang namanya kasih sayang di sana ya. Proses demokratisasi dalam keluarga itu juga penting ternyata ya. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Kemudian apa jawaban Nabi Ismail? If'al ma tara ya. Kata Nabi Ismail, laksanakan apa yang engkau lihat wahai ayahku ya. Itu jawaban seorang Ismail sebagai seorang anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin ila akhiril ayah ya. Tetapi pada perjalanannya ya, sebelum Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail untuk disembelih, itu kan di dalam riwayat dan di dalam ayat itu dijelaskan banyak godaan setan itu di sana sini ya. Itu kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melempar setan itu dengan bebatuan. Nah, proses melempar bebatuan itu kemudian dalam haji ya, itu diabadikan menjadi sebuah jumroh, melempar jumroh ya. Ya. Secara filosofi memang ini adalah bentuk perlawanan manusia terhadap iblis, terhadap setan ya. Kenapa? Karena ketika kita digoda oleh setan dan iblis, maka hendaknya kita melawan ya. Maka cara-cara melawan yang diajarkan oleh Allah salah satunya adalah dengan lempar, disimbolisasikan dengan lempar jumroh ya. Dan ini ada dalam ritual haji dan dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan manasik. Maka kemudian peristiwa Nabi Ibrahim dan keluarga melempari setan itu dengan bebatuan itu adalah simbol bagaimana kita harus
menjauhkan diri dari godaan yang syaitan dan iblis. Nah, inilah sejarah kurban dan bagaimana proses Nabi Ibrahim itu melawan bisikan dan rayuan setan laknatullah alaih. Nah, kita sekarang masuk haji ya. Bahwa haji itu memiliki 5 rukun ya. Yang pertama tentu adalah niat atau yang kita sering kenal dengan ihram ya. Ini rukun yang pertama. Yang kedua adalah dan di mikot tentu saja ya, di mikot. Jadi tidak bisa sembarangan juga ya kita melakukan ibadah haji tanpa kemudian kita melalui yang namanya mikot. Mikot itu batasan ya. Dan masing-masing daerah itu punya mikot sendiri ya. Nanti yang dari kawasan Asia tentu mikotnya berbeda dengan yang ada di kawasan Eropa misalnya dan seterusnya. Nah, ketika kita masuk ke mikot itu kita memang sudah dalam kondisi ihram ya. Nah, setelah itu rukun yang kedua ya, yaitu wukuf. Seperti kita ketahui bahwa di dalam hadis Rasulullah, dalam keterangan Rasulullah, al-hajju Arafah ya. Al-hajju Arafah. Bahwa inti dari haji sebetulnya ya di padang Arafah tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah Arafah itu sendiri ya. Kenapa kemudian tempat ini dinamakan dengan Arafah ya. Singkat cerita ya, ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu diturunkan dari Allah ke dunia ya, keduanya diturunkan di tempat yang berbeda ya. Di beberapa keterangan dijelaskan Nabi Adam alaihissalam itu turun di sekitaran Hindi ya. Kemudian Siti Hawa itu di sekitaran Jeddah ya. Nah, singkat cerita kemudian keduanya ya berjalan kemudian mencari di mana pasangannya itu berada ya, di mana Siti Hawa kata Adam, kemudian juga Siti Hawa mengatakan di mana suamiku Adam. Sampai singkat cerita kemudian keduanya naik ke suatu bukit ya. Maka kemudian dalam bahasa Arab bukit itu adalah jabal. Jadi gunung dan bukit itu sama ya, bahasa Arabnya itu jabal ya. Tempatnya itu di sekitaran Arafah ya. Ketika keduanya ya, mulai saling berjumpa dari kejauhan ya, masih dalam dari kejauhan ya. Seakan-akan keduanya itu sudah saling mengetahui cara berjalan. Begitu juga Nabi Adam melihat ini seperti cara berjalan istrinya yaitu Siti Hawa. Karena keduanya seakan-akan saling mengetahui, maka kemudian tempat itu dinamakan Arafah ya. Dalam bahasa Arab, Arafah ya'rifu artinya mengetahui ya. Itu dari Arafah, jadi saling mengetahui. Tidak hanya itu ya. Ketika keduanya itu bertemu ya, keduanya juga saling mengetahui bahwa keduanya itu mengikuti bisikan setan ya. Jadi keduanya itu mengetahui dan menyadari kesalahan masing-masing ya. Keduanya saling mengetahui dan menyadari kekeliruannya masing-masing gitu. Yang semuanya adalah berasal dari bisikan dan godaan setan ya. Maka kemudian tempat ini dikenal dengan Arafah gitu. Nah, inilah kemudian wukuf itu adalah di padang Arafah. Filosofinya adalah kenapa kemudian dinamakan Arafah juga adalah karena pada saat para haji itu wukuf di padang Arafah ya, disitulah manusia itu mengetahui seluruh dosa-dosanya. Ia menyesali seluruh perbuatan-perbuatan buruknya itu di padang Arafah ya. Kalau mau diibaratkan para jamaah sekalian ya, kenapa misalnya selama ini ya doa kita itu jarang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan seperti gelas ya, gelas itu ketika posisinya tertutup ya, kemudian kita akan masukkan sesuatu ke dalamnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah barung itu akan masuk? Tentu tidak. Kenapa? Karena tertutup ya. Begitu juga manusia. Ketika manusia ingin ya
Ketika manusia ingin disucikan hatinya, diijabah doanya, tetapi kemudian ada yang menghalangi doanya tersebut, kira-kira bagaimana munajatnya? Apakah diijabah atau tidak? Belum tentu diijabah. Kenapa? Karena mungkin masih ada yang menghalangi doa-doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Arafah inilah adalah waktu untuk membuka seluruh kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri manusia. Maka kemudian disitulah manusia menyesali perbuatannya, manusia menyesali dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Untuk kemudian pasca Arafah itu, jika manusia itu sudah membuang masa lalunya yang buruk, ya, membuang dosa-dosanya, itu kemudian ketika ia berdoa, maka Allah dan Rasulullah itu menjamin, menggaransi doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Arafah, ya. Dan inti dari haji itu adalah di Arafah. Al-hajju Arafah, yaitu wukuf, ya. Wukuf diambil dari bahasa Arab waqafa yakifu, ya. Tetapi artinya tidak hanya sekedar diam, ya. Karena ada bahasa Arab yang lain juga artinya diam, yaitu sakata yaskutu, ya. Sakata yaskutu. Tetapi apa beda itu diam dengan waqafa yakufu? Kalau sakata yaskutu itu diam tanpa aktivitas dan tanpa ada kegiatan mengingat dan lain sebagainya. Betul-betul diam, itu sakata yaskutu. Tetapi kalau wukuf, ya, itu masih ada aktivitas mengingat, masih ada aktivitas. Nah, itu wukuf. Maka kemudian ini dinamakan dengan ibadah wukuf. Nah, ini rukun haji yang kedua. Maka kemudian, ya, haji itu sebetulnya intinya adalah di Arafah, ya. Maka ketika seseorang itu sedang wukuf, ya, maka apabila semua dosa-dosanya sudah ia tinggalkan, ia berazam, ia bertekad untuk tidak mengulangi lagi, maka Allah dan Nabi itu akan menggaransi, menjamin dikabulkannya doanya, ya. Dan Allah juga menggaransinya, menjamin untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebelum ke padang Arafah, ya, itu ada tempat yang namanya Mina, ya, dan Muzdalifah, ya. Nah, ketika di Mina, ya, itu juga di dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah itu rangkaian ayat-ayat haji itu lengkap, ya. Nah, teknis para jamaah haji di Mina itu terbagi dua, ya. Yang pertama dikenal dengan yaitu keberangkatan yang akan meninggalkan Mina lebih awal, yakni sebelum senja 12 Dzulhijjah. Jadi ada ayat Al-Qur'an itu yang berbunyi faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi limanit taqa, ya. Jadi memang di Mina itu ada yang dikenal dengan nafar awal, yaitu di Minanya itu atau meninggalkan Minanya itu lebih awal, ya. Nah, yang kedua nanti dikenal dengan nafar sani, ya. Nafar sani. Jadi di Minanya itu relatif lebih lama, ya. Kalau yang nafar awal di Minanya hanya 2 hari, ya. Di Mina termasuk nanti wukuf kemudian jamarat itu di Mina 2 hari. Tapi ada yang nafar sani di Minanya itu selama 3 hari, ya. Keduanya dijelaskan dalam ayat faman ta'ajjala fi yaumaini, ya. Dia termasuk nafar awal. Wa man ta'akhkhara berarti dia termasuk nafar sani. Nah, itu teknis sebetulnya. Nah, ayat-ayat haji ini termasuk ayat yang atau ibadah yang cukup detail, ya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi selain waris yang cukup detail, ya, Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an.
dan zakat. Kalau sholat dan zakat itu mungkin secara umum saja, ya. Aqimus sholat, ya. Atiuz zakat. Titik, ya. Itu umum sekali. Tetapi haji ini Allah kemudian mengatur bagaimana cara berdiam di Mina, ya. Selama berapa hari, dibolehkan 2 hari, itu dikenal dengan nafar awal. Ada yang juga boleh 3 hari, itu dikenal dengan nafar sani. Nah, ini teknis di Mina, ya. Kita kembali lagi ke rukun haji. Nah, jadi itu teknis, ya. Bagaimana kemudian para haji, para hujjaj itu berada di Mina dan Muzdalifah, kemudian di Arafah, ya. Lalu yang ketiga, ada rukun yang ketiga yaitu tawaf, ya. Seperti kita ketahui bahwa tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Juga ada sa'i dan tahallul. Nah, inilah 5 rukun haji yang harus dilakukan oleh para hujjaj. Nah, kemudian ada waktu haji, ya. Seperti kita ketahui bahwa al-hajju ashhurum ma'lumat. Nah, nanti kita akan dapatkan kenapa kemudian kok haji itu harus di bulan Dzulhijjah saja, ya. Tidak bisa di luar bulan haji misalnya, ya. Kenapa? Nanti kita akan ada hikmah di balik itu semua, ya. Yang jelas, ya. Yang jelas ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, ya. Dulu sempat ada yang kemudian menggagas, ya. Gimana kalau haji itu pasca peristiwa Mina, ya, tahun 90-an, ya. Ya, terowongan Mina. Bagaimana kalau haji itu di bulan haji aja, ya. Jemaah haji Indonesia itu bulan haji saja, untuk menghindari terjadinya namanya musibah terowongan Mina lagi, ya. Kenapa? Karena haji itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Al-hajju asyhurum ma'lumat, ya. Bulannya itu sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu di bulan Dzulhijjah, ya. Maka ini tidak bisa diubah-ubah. Nah, kemudian ada tata cara haji, itu salah satu teknisnya adalah bagaimana di Mina. Nah, tata cara haji ini juga ada jenis-jenis haji. Nah, ini. Yang pertama dikenal dengan haji ifrad, ya. Yang kedua ada haji qiran, yang ketiga ada haji tamattu, ya. Haji ifrad itu melakukan rukun haji baru umroh. Nah, ini penjelasannya, ya. Jadi haji ifrad itu mengerjakan haji terlebih dahulu secara jamaah, setelah selesai baru melaksanakan umroh. Jadi tidak digabung antara umroh dengan haji, ya. Jadi khusus secara spesifik itu haji dulu, ya. Itu dikenal dengan haji ifrad. Setiba di Mekah, jamaah melakukan tawaf kudum, kemudian salat 2 rakaat di makam Ibrahim, setelah itu sa'i Safa Marwah tanpa tahallul. Lalu berdiam tetap dalam pakaian ihram, ya. Nah, dalam keadaan ini jamaah calon haji itu sudah meninggalkan seluruh larangan yang ada di dalam haji, ya. Tidak boleh pakai wangi-wangian, kemudian tidak boleh la jidala wala fusuqa dan lain sebagainya, ya. Pokoknya semua yang membatalkan haji itu tidak, karena dia sudah dalam kondisi untuk haji sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, baru setelah itu boleh, setelah tanggal 10 Dzulhijjah, setelah seluruh rangkaian hajinya selesai, maka ia boleh melepas pakaian ihramnya. Apabila ia mau umroh, itu dibolehkan, ya. Nah, ini penjelasan dari haji ifrad. Nah, ini jenis yang pertama, ya. Tetapi jamaah dari Indonesia ini jarang, ya. Walaupun ada tapi jarang, ya, yang melakukan melakukan haji ifrad. Yang kedua ada yang dikenal dengan haji qiran, ya. Yaitu jenis haji yang menggabungkan ibadah haji dan umroh dan dikerjakan bersamaan di bulan haji. Ini gabungan, ya. Jadi kombinasi, mengcombine, ya, antara haji dengan umroh. Ilustrasinya, jamaah itu ihram untuk umroh sekaligus untuk haji. Jadi digabung, dikombinasikan sebelum mulai tawaf. Nah, ketika masuk Makkah, ya, tetap melakukan namanya tawaf kudum, ya. Lalu sholat 2 rakaat seperti rangkaian ibadah haji, ya.
di belakang makam Ibrahim. Nah, setelah selesai haji dan umrohnya secara bersamaan, ya, maka selesailah seluruh rangkaian ibadah haji. Tapi bedanya dengan haji ifrad adalah bahwa haji qiran itu sudah mulai terkena yang namanya membayar dam, ya. Membayar dam. Apa dalilnya? Nanti ada dalam ayat Al-Qur'an. Serupa dengan qiran, ini namanya haji tamattu dan ini banyak dilakukan oleh jamaah dari Indonesia, ya. Yaitu mengerjakan ibadah umroh dulu, ya, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Ilustrasinya adalah jamaah imroh untuk umroh, ya, di bulan-bulan haji, ya, mulai Syawal, Dzulqa'dah atau 10 hari Dzulhijjah. Setelah itu, setelah umroh, lalu tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, tapi untuk umrohnya, ya. Nah, setelah itu, setelah tahallul, jamaah buka pakaian ihramnya, ya. Kemudian dan juga ia sudah lepas dari kondisi ihram. Nah, sambil menunggu datangnya bulan haji di tanggal 8 Zulhijjah, ya, itu jamaah tamattu, ya. Tamattu itu dari kata bersenang-senang, ya, bersantai-santai, ya. Nah, itu perbedaan dengan haji ifrad dan haji qiran, ya. Dan ini banyak jamaah asal Indonesia itu banyak yang mengambil namanya haji tamattu. Bisa sambil ziarah, bisa sambil membeli oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, itu tetapi sama dengan haji qiran, ya. Di haji tamattu dan haji qiran itu diwajibkan membayar dam, ya. Diwajibkan membayar dam. Dan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal had, ya. Jadi kalau ada yang tanya apa dalilnya membayar dam bagi haji tamattu dan haji qiran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaisara minal had. Jadi memang harus bayar dam, ya. Maka biasanya dibarengin dengan ibadah kurban, ya. Karena ketika itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini jenis haji yang ada dalam fikih Islam, ya. Nah, kemudian kita masuk poin kita pada kajian kali ini, yaitu apa sebetulnya hikmah, ya, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ibadah haji, ya. Yang pertama adalah implementasi nilai-nilai tauhid, ya. Ayatnya jelas, kemudian pelaku sejarahnya itu jelas, yaitu seorang Ibrahim alaihissalam, dan ini menandakan bahwa nilai-nilai tauhid itu harus diterapkan di masyarakat, ya. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrika bi syai'a, ya. Kata alla tusyrika bi syai'a itu adalah simbol atau dalil tentang tauhid. Jadi ketika seorang sudah memenuhi panggilan Allah untuk datang ke rumahnya, ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram, maka sudah semestinya ia mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidan. Itu yang pertama, ya. Nah, itu juga berkaitan dengan hikmah yang kedua, yaitu realisasi penghambaan hanya kepada Allah. Dan ini ditandai oleh doa yang selalu dikumandangkan oleh para hujjaj. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya. Atau di hadis yang lain, atau di sebuah keterangan, labbaika bihajjatin haqqa ta'abbudan wa riqqa, ya. Artinya, aku memenuhi panggilan Engkau, ya Allah, itu untuk penghambaanku dan untuk pengakuanku atas kelemahanku terhadap Engkau, ya Allah. Nah, ini riwayat dan hadis Nabi SAW. Ya, bahwasanya manusia itu ya tidak ada apa-apanya, gitu, ya. Maka kemudian sering kan kita mendengarkan cerita bahwa seakan-akan pada ibadah haji itu adalah seakan-akan miniatur, ya, apa yang kita lakukan selama ini, ya. Kalau kita sering bersedekah misalnya sebelum haji, nanti di haji itu nanti akan dimudahkan misalnya, ya. Ya, ini enggak ada salahnya juga, ya. Nanti
sebaliknya misalnya kalau kita selama ini mungkin agak sulit untuk mengeluarkan sedekah, nanti ketika haji akan dipersulit oleh Allah dalam ibadah hajinya ya. Ada yang berkeyakinan seperti itu ya. Tidak ada salahnya ya. Dan banyak yang terbukti seperti itu ya. Yaitu mengatur kehidupan di dunia kita. Nah, yang ketiga adalah penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela ya. Seperti kita ketahui bahwa man farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj ya. Ketika seseorang itu sudah melakukan amal ibadah ritual haji, seharusnya betul-betul ia tinggalkan keburukan. Betul-betul ia tinggalkan kemaksiatan karena ia sudah berazam bertekad untuk datang ke rumahnya Allah, ke Baitillah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Mukarramah. Maka simbol terpenting, filosofi terpenting sesungguhnya adalah ia meninggalkan seluruh. Jadi rafas, fusuk, jidal ini adalah simbol keburukan pada diri manusia ya. Justru orang yang sudah melaksanakan ritual haji harusnya menyebarkan kedamaian, menyebarkan kebaikan, menyebarkan ketentraman di tengah masyarakat. Itu yang ketiga. Berikutnya adalah haji menjadi pengingat urgensi persiapan kehidupan akhirat ya. Seperti kita ketahui bahwa ketika seseorang itu wukuf di padang Arafah dengan hanya sehelai kain ihram ya, itu menandakan bahwa akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang sama, kurang lebih seperti itu. Maka kemudian haji itu adalah untuk kemudian mengingat-ingat lagi bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simbol. Adalah perintah untuk mengagungkan Allah dan simbol-simbolnya ya. Jadi memang banyak sekali simbolisasi dalam haji ya. Wukuf misalnya, itu kan simbol bagaimana manusia itu di dalam kubur ya. Kemudian juga tawaf, itu juga simbol tentang keesaan Allah ya. Walaupun berputar berkali-kali tetap pusatnya itu hanya satu ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub ya. Maka kemudian ketika orang yang mengagungkan simbol-simbol Allah itu sebetulnya adalah tanda bahwa dirinya itu sudah bertakwa ya. Jadi tanpa kemudian digembar-gemborkan saya adalah orang yang bertakwa, itu bisa terlihat dari tingkah laku dan perilakunya ya. Maka kemudian terkait dengan simbol-simbol dalam Islam ini ya memang kita harus mengagungkannya ya. Untuk kemudian itu menjadi syiar bagi agama kita. Nah, begitu juga dengan haji adalah keseimbangan kehidupan duniawi dan akhirat ya. Nah, yang menarik adalah masih dalam rangkaian ayat haji, la tabtagu fadlan mir rabbikum liyashhadu manafi'a lahum ya. Jadi memang tidak hanya Islam itu tidak hanya urusan ukhrawi saja ya. Apabila kalian telah selesai seluruh rangkaian ibadah haji, apabila kalian telah selesai seluruh rangkaian ibadah salat Jumat, itu kan dibarengi dengan ayat selanjutnya, wabtagu antabtagu fadlam mir rabbikum. Silahkan kalian cari itu sebanyak-banyaknya. Silahkan kalian cari itu sepuas-puasnya. Nah, itu penjelasan dari Al-Qur'an. Jadi suatu kekeliruan ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam dan Al-Qur'an itu melarang umat Islam untuk kaya. Salah itu ya. Kenapa? Karena di dalam ayat haji maupun ayat salat Jumat itu digabungkan antara ibadah dengan berusaha, berniaga ya. Artinya apa? Di situ Islam itu justru mendorong umatnya untuk kaya, untuk cari sebanyak-banyaknya karunia Allah. Tetapi tentu saja dengan cara-cara yang halal. Nah, berikutnya adalah haji juga bisa mengikat hati kaum muslim untuk selalu mengingat Allah ya. Nah, kenapa kemudian rangkaian ibadah haji itu dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah itu kenapa bergandengan, berdekatan ya? Nah, itu untuk mengajarkan bahwa setiap saat dia memang harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setelah selesai sholat,
cari ibadah yang lain. Setelah ibadah yang lain, cari lagi ya. Itu dalam rangka untuk kita mengingat Allah. Jadi jalan menuju ketaatan sebetulnya itu banyak ya. Dan bervariasi sebetulnya ya. Ya memang sengaja Allah ciptakan itu ya, supaya umat Islam itu tidak jenuh ya. Supaya umat Islam itu tidak jenuh dengan kebaikan. Ada yang dengan sedekah, ada yang dengan menolong orang lain, ada lain sebagainya. Dan itu termasuk takwa dan itu termasuk kebaikan. Ada juga mengaktualisasikan spirit kesetaraan di antara manusia ya. Jadi memang haji itu kan tidak ada perbedaan di dalamnya. Yang namanya wukuf ya semuanya sama di padang Arafah. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas ya. Jadi ketika sudah waktunya tawaf ifadah, semuanya tawaf. Ketika sudah waktunya sa'i, semuanya sa'i. Ketika sudah waktunya lempar jamarat, semuanya lempar jamarat ya. Tidak boleh ada yang melanggar dan di luar dari waktu yang sudah ditentukan. Siapapun itu, kedudukan apapun ia di dunianya. Begitu juga haji mengajarkan arti kedisiplinan dan ketekunan. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Dan yang berikutnya mengkonfirmasi ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Jadi pesan kesaudaraan di dalam haji itu sangat kuat sekali ya. Pesan persaudaraan dalam haji itu sangat kuat sekali ya. Bahkan tidak sedikit kemudian yang saling berinteraksi, berdialog. Wabil khusus ini jamaah Indonesia ini banyak sekali kawannya ya. Tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi nanti ada yang dari Asia dan Afrika dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa ayat-ayat dan hikmah dari ibadah haji. Sementara saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah dengan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum